حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, dan hari ini kita sudah sampai pada dosa besar yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Dosa besar yang akan kita baca ini dosa besar yang ke-76, yaitu dosa menjassa 'alal muslimin wa dalla 'ala awratihim. Dosa mencari-cari kesalahan orang Islam dan menyingkap rahasia-rahasia mereka. Ini termasuk dosa besar. Ya. Jadi orang ya tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan. Ya. Allah Azza wa Jalla telah melarang kita untuk mencari-cari kesalahan saudara-saudara kita di dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka, ya. Yakni prasangka-prasangka buruk. Jauhilah katsiran minadh-dhann, dari banyak prasangka. Yang dimaksud adalah prasangka buruk kepada saudara kita. Dan jangan cari-cari kesalahan. Dan jangan kalian saling menggunjing. Para ulama mengatakan ayat ini melarang larangan-larangan yang saling terkait. Ya. Jadi orang menggunjing itu dampak dari perilaku sebelumnya. Apa itu? Tajassus. Tajassus itu dampak dari perilaku sebelumnya. Apa itu? Su'udzon. Dimulai dari buruk sangka, lalu cari-cari kesalahan, lalu kemudian menjadi bahan gunjingan. Ya. Dan apa yang Allah larang dari perilaku-perilaku yang Allah sebutkan, di antaranya dalam surat Al-Hujurat itu,
tidak boleh saling mencela, saling merendahkan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kemudian tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling memanggil dengan nama panggilan, dengan panggilan-panggilan buruk. Tidak boleh su'udzon, tidak boleh tajassus, tidak boleh riba. Semua larangan-larangan itu demi menjaga keutuhan umat Islam, demi menjaga persatuan dan ukhuwah umat Islam. Maka orang yang mencari-cari kesalahan, apalagi sampai membongkar rahasia untuk disampaikan kepada musuh, perilaku tersebut termasuk perilaku dosa besar. Dan jika dilakukan dengan sengaja ingin kekalahan umat Islam, maka perilaku tersebut tidak akan muncul kecuali dari orang munafik. Karena tidaklah senang dengan kehancuran umat Islam kecuali orang munafik. Fil bab hadithun Hatib bin Abi Balta'ah wa anna Umar radhiyallahu anhu arada qatlahu bima fa'al فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله لكونه شهد بدرا. Di dalam bab ini ada hadis yang berkaitan dengan salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini pernah ingin dieksekusi oleh Umar. Akan tetapi Nabi melarang Umar untuk mengeksekusi Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa? Karena Habib bin Abi Balta'ah ini veteran perang Badar. Maka dia punya keutamaan, dia punya keistimewaan, karena orang-orang yang ikut perang Badar itu sudah mendapatkan kesaksian dari Allah, mereka adalah orang-orang mukmin, tidak mungkin munafik. Ya. Apa kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah ini? Kalau bapak-bapak belajar sirah, sejarah, ketika Nabi ingin menyerang Mekah, karena Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrik, ya, di sana dulu tempat tinggalnya Nabi dan para sahabat, akhirnya diusir. Karena Nabi membawa ajaran tauhid, diperangi, terusir dari Mekah, akhirnya hijrah kemana? Ke Madinah. Sampai punya kekuatan dan seterusnya, ingin masuk ke kota Mekah, menyerang Mekah. Ketika Nabi punya keinginan untuk menyerang Mekah ini, rahasia ini dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dia mengirim surat. Dia menulis surat, dia titipkan kepada seorang wanita, sampaikan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ingin masuk ke kota Mekah. Loh, ini kan sahabat. Ya. Ternyata dia ingin memberitahu penduduk Mekah itu bukan karena ingin kehancuran Nabi, bukan. Dia tahu Nabi menang. Hatib tahu. Tapi karena dia punya kerabat di Mekah, dia khawatir kerabatnya ini tidak terlindungi. Jadi kasihan dengan siapa? Dengan keluarganya. Ya. Dia tulis surat, dikiranya Nabi tidak tahu. Nabi itu dapat wahyu dari Allah. Ini rencana-rencana tidak ada yang tahu kecuali orang-orang mukmin. Dia kirim surat, dia titipkan surat ini kepada seorang wanita. Disuruh menyampaikan kepada penduduk Mekah. Ya, tentunya Hatib bin Abi Balta'ah tentu sekali lagi bukan ingin kehancuran Nabi, dia tahu Nabi masuk Mekah menang. Ya, tapi untuk menjaga keluarganya. Tapi perilakunya ini perilaku yang tidak dibenarkan.
Ya, membocorkan rahasianya Nabi dan para sahabat. Dia titip surat kepada seorang wanita. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan informasi dari Allah melalui malaikatnya, lalu Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Keduanya diutus oleh Nabi untuk mengejar wanita, dan kata Nabi, nanti kamu sampai ke Raudhah, ya, ada satu tempat, ya. Ketika kamu sampai ke situ, nanti ketemu dengan seorang wanita, mintalah surat dari wanita tersebut dan bawa surat itu kepada saya. Berangkatlah Ali dan Zubair kalau saya tidak salah. Ya, di sini memang tidak disebutkan. Berangkatlah Ali dan Zubair. Berangkat sampai di satu tempat, betul seperti yang dikatakan oleh Nabi, ketemu dengan wanita itu. Kata Ali bin Abi Thalib, serahkan surat yang ada pada dirimu. Ya, si wanita ini kaget, ini dari mana tahu ini? Kata wanita tersebut, tidak, saya tidak bawa surat. Lalu digeledah kendaraannya, bawaannya semua digeledah. Kata Zubair, betul kami tidak menemukan surat. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Demi Allah Rasulullah tidak mungkin berdusta. Demi Allah Rasulullah tidak mungkin berdusta. Nabi sudah memberi informasi kalau wanita ini bawa surat. Kalau Nabi ngomong tidak mungkin berdusta. Akhirnya ahli tahu. Kalau tidak ada di barang-barangnya, berarti disimpan di dalam balik bajunya. Kamu serahkan atau kami lepas bajumu. Ketakutan wanita ini. Langsung dia ambil, ternyata disimpan di gulungan rambut atau pokoknya disimpan di bagian tubuhnya, diserahkan. Diserahkan, kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW surat itu. Ternyata surat itu dari Hatib bin Abi Balta'ah. Dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah, ada Umar bin Khattab. Lah bahasanya Umar bin Khattab itu bahasa ya seperti ini. Kalau ngelihat orang-orang sudah seperti itu, melenceng. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepalanya orang ini. Ya. Kata Nabi, sebentar Umar. Ditanya oleh Nabi, ya Hatib, kenapa engkau melakukan itu? Kenapa? Apa alasanmu? Ya. Kenapa Nabi masih bertanya dan mau mendengar? Karena Hatib ini bukan seperti orang munafik yang memang dari awal gak pernah jihad, selalu merusak. Bukan, ini pejuang. Kok bisa kamu melakukan seperti itu? Apa alasanmu? Ya. Ya Rasulullah, lalu dia cerita, ya Rasulullah, saya bukan ingin kufur kepada Allah. Saya beriman kepada Allah, tapi saya punya keluarga. Saya ingin mereka ada perlindungan, kurang lebih seperti itu. Ya. Intinya bukan ingin bukan ingin membantu orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum, bukan. Ya, Umar tetap bersikukuh, ya Rasulullah, apapun tidak benar ini, penggal. Pengkhianat-pengkhianat ini tidak boleh hidup. Lalu Nabi mengatakan, ya Umar, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan kepada pejuang-pejuang Badar, if'alu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian lakukan, kalian sudah diampuni oleh Allah. Kalau Allah sudah mengatakan demikian, berarti Allah tahu hati-hatinya mereka. Maka Hatib bin Abi Balta'ah pun tentunya disalahkan. Ada sanksi moral, ada sanksi sosial, tapi tidak dieksekusi. Kenapa? Dia membocorkan, tapi bukan untuk dalam konteks apa? Untuk merugikan atau untuk menjadikan umat Islam kalah. Ya. Jadi Nabi menyalahkan tetap. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum. Kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah ini satu menunjukkan tidak boleh menyebarkan rahasia apapun, ya, apapun niatnya.
Ya. Kalau itu memang bagian dari perjuangan umat Islam. Jangan membocorkan kepada orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Apapun niatnya. Ya. Yang kedua, kasusnya Hatib bin Abi Balta ini menunjukkan apa? Terkadang orang yang punya jasa, ya, demi tegaknya Islam, orang yang hidupnya diisi dengan perjuangan, dengan jihad, terkadang juga melakukan kesalahan-kesalahan besar. Bagaimana menyikapi orang seperti ini? Lebih dimaafkan daripada orang-orang yang melakukan kesalahan yang sama, tapi dia tidak punya track record kebaikan untuk umat Islam. Yang namanya manusia. Ya. Jadi orang banyak punya kebaikan, dia jasanya luar biasa terhadap dakwah. Lalu umpamanya mungkin dia punya pendapat atau pemikiran atau ada sikap yang kelihatannya lebih cenderung kepada musuh umpamanya. Ditanya dulu, jangan langsung dihukumi munafik. Kenapa? Karena dia punya track record yang sangat bagus. Makanya Hatib bin Abi Balta ini dipanggil oleh Nabi. Nabi tahu ini orang. Tindakannya salah, tindakannya dosa. Tapi Nabi tidak cepat-cepat seperti apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Ini pejuang Badar. Pejuang Badar itu orang-orang istimewa. Orang-orang yang tidak mungkin ada di dalam dirinya kemunafikan, tidak mungkin ikut perang Badar. Ya. Itu manusia-manusia istimewa. Maka dari sini sekali lagi, ya, orang itu walaupun baik, Masya Allah, mungkin satu saat dia melakukan kesalahan besar. Ya ditanya alasannya apa, kalau dia mengaku, yuk dimaaf no. Jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Ini kasus dari Hatib bin Abi Balta. Fa'in tarattaba ala jassihi wahnun alal islam wa ahli. Wa qatlil muslimin wa sabi wa usar wa nahb. Au syai'i min dhalik fahadha mimman yas'a fil ardi fasadan wa ahlakal hartha wan nasl. Wa ta'ayyana qatluhu. Wa haqqun alaihi al-adab nas'alullah al-afiyah wal nas'alullah al-afiyah. Kata Imam Zahabi rahimahullah, jika timbul dari perilaku tajasusnya, dari perilaku mencari-cari kesalahan ini menimbulkan kelemahan bagi Islam dan kaum muslimin, menyebabkan terbunuhnya orang-orang Islam, menyebabkan terjadinya usur, tawanan, bahkan perampasan harta kaum muslimin, atau hal-hal seperti itu yang merugikan, ya, hilangnya harta umat Islam, hancurnya, hilangnya nyawa, kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Jika tajasusnya menimbulkan itu, maka orang ini termasuk orang yang menyebarkan kerusakan, dan dia wajib di dalam Islam itu wajib dihukum bunuh. Ya, dan sampai sekarang di mana-mana pengkhianat negara itu dibunuh, Pak. Wajib untuk dihukum bunuh. Dan siapa yang berhak menghukum? Siapa? Pemerintah. Itu selalu kita tekankan. Maka perhatikan, Umar bin Khattab ini melihat orang ini dengan perilakunya itu sudah berhak mendapatkan sanksi bunuh. Tapi beliau tidak segera menghunus pedangnya. Beliau izin dulu kepada siapa? Kepada Nabi. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal orang ini. Kata Nabi, jangan. Ya, sahabat itu kalau melihat perilaku yang memang sudah seharusnya dihukum, mereka tidak berani bertindak. Sampai mereka izin kepada siapa? Kepada Rasulullah. Dan itulah ketetapan para ulama. Ya. Jadi tidak boleh antum melihat, wah ini pengkhianat ini, wah ayo digetil bareng-bareng, jangan. Tidak boleh. Ya, dalam Islam itu semua eksekusi, semua hukuman itu harus melalui pengadilan. Setelah diputuskan oleh hakim, baru kemudian
Orang itu boleh untuk dieksekusi sesuai dengan keputusan dan eksekutornya siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah membiarkan, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selain pemerintah tidak punya kekuatan kecuali berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar terus disuarakan. Ya. Tapi melakukan aksi, tindakan, menghukum sampai membunuh itu bukan wilayah masyarakat biasa, sipil, itu wilayah hukumah namanya. Maka di dalam fikih itu ditegaskan semua perbuatan-perbuatan yang berakibat pelakunya dihukum itu tidak boleh dihukum kecuali melalui proses peradilan dan juga ada keputusan dari hakim. Ya. Jadi tidak boleh antum melihat umpamanya tetangga antum zina. Wah, ayo kita tegakkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Kita rajam atau diperintahkan dalam hadis. Kita rajam bareng-bareng. Ya, tidak boleh. Ya, wallahu alam bisawab. Kemudian terakhir, wabid-darura yadri kullu dhi jassin anna namima idza kanat minal kabair fanamimatul jasus akbar wa a'dham bikatsir. Ya. Dan sudah pasti diketahui oleh setiap orang yang tajasus bahwa namimah, mengadu domba itu termasuk dosa besar, dan mengadu domba orang yang wa fanamimatul jasus, adu dombanya orang yang mencari-cari kesalahan ini lebih besar dan lebih dahsyat dampaknya. Ya, jadi jangan cari kesalahan. Ya, datang ke pengajian, ya mau dicari-cari ini kira-kira apa ini yang bisa itu tidak boleh, Pak. Ya. Jadi kemanapun hati-hati, jangan tajasus. Apalagi orang-orang baik, orang-orang yang enggak memang ya boleh tajasus itu, bukan boleh ya. Orang ketika melihat ada indikasi kuat dia melakukan kejahatan, ya, dhonnya itu sudah sampai yakin, maka dia boleh diinterogasi. Ya, itu tidak termasuk tajasus, tapi ada indikasi kuat. Ya. Bukan hanya dugaan atau su'udhon. Maka tidak boleh, Pak. Bahkan di dalam fikih amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita lihat ada tiba-tiba pemuda dia menyelipkan botol di mana? Di balik bajunya. Termasuk tajasus, Anda datang, Anda minta buka. Kemungkinan itu air minum, kemungkinan apapun. Itu masih tidak boleh Anda cari-cari tahu. Selama masih tersimpan. Tapi kalau jelas itu minuman keras, Anda tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai dalam konteks itu, sampai dalam kondisi seperti itu, tidak boleh kita cari-cari tahu. Padahal ada ihtimal. Ihtimal itu kemungkinan. Tapi kemungkinan juga itu bukan botol, bukan barang haram. Itu tidak boleh Anda kemudian, mas ini mas saya pengen tahu. Ya. Apa itu? Di botol itu sampean nyimpen apa? Tidak perlu tahu. Anda mendengar ada suara yang meragukan di dalam rumah. Rumahnya orang, bukan rumah kita. Ya rumah kita ya wilayah kita, rumahnya orang. Tidak perlu kemudian intip-intip. Oh boyo, ya, iki jangan-jangan mereka sedang narkobaan, umpamanya. Gak boleh. Mau cari tahu dengan ngintip tajasus, dipantau, gak boleh. Ya, kecuali ada indikasiku kuat, ada kemungkaran. Ya, hampir pada keyakinan. Wallahu alam bissawab. Ya. Ini yang terakhir. Kemudian sebetulnya Imam Zahabi itu kemudian membawakan banyak hadis yang ini bisa masuk dalam kemungkinan dosa-dosa besar. Ya. Itu beliau sampaikan ada beberapa hadis-hadis. Ya. Tapi sebagian hadis itu sudah masuk dalam pembahasan-pembahasan yang telah ditulis di dalam dosa-dosa besar sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan ya. Nggih, kalau tidak ada cukup ya. Kelihatannya pada nunggu sarapan ini.
Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.